Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan Bapak peserta yang sudah eh, bersemangat nih. Saya senang nih kalau Ibu dan Bapak peserta banyak sekali nama-nama di sini yang rajin sekali ikut seminar atensi. Terima kasih banyak. Jadi malam ini, nah ini kan seru nih, malam ini kita mau belajar lagi. Belajar lagi selalu didampingi oleh ahli di bidangnya. Ya, kalau kemarin-kemarin kita banyak didampingi oleh teman-teman psikolog, malam ini spesialis. Nah, spesial saya akan ditemani oleh ahli di bidang kedokteran. Ya, dengan tema malam ini mengenal penanganan obat atau farmakoterapi bagi anak dengan ADHD. Wah, ini kan menarik nih judulnya sebetulnya ya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena memang cukup banyak klien-klien yang datang ke saya, juga teman-teman psikolog lainnya. Dan mungkin tidak saya saja ya, banyak juga rekan-rekan psikolog yang menyatakan klien memang sebaiknya menggunakan obat, tapi kami sebagai psikolog kapasitasnya untuk menjelaskan penanganan farmakoterapi ini tidak kompeten untuk menjelaskan. Jadi eh, Ibu dan Bapak peserta yang penasaran, emang anak ADHD perlu ya menggunakan obat ya? Yuk nanti monggo kita tanya sama-sama, kita dengar sama-sama penjelasannya dari ahlinya. Kita malam ini didampingi oleh Dr. James Dharma Puspita, SPKJ. Beliau seorang psikiater. Saya sapa dulu nih. Selamat malam, Dr. James. Mana nih? Selamat malam, Dok. Halo Kak Selamat, Eva. selamat malam, Dok. Iya, selamat malam. Jadi kita akan ditemani oleh Dr. James Dharma Puspita, SPKJ. Dokter posisi di mana nih? BSD ya? Ini BSD. Nah, posisi di BSD. Jadi mungkin nanti bagi Ibu dan Bapak peserta yang mau cari Dr. James itu ada di mana? Nah, merapat saja monggo silahkan ya, merapat ke BSD. Nih, mungkin di sini ada yang sudah kenal dengan Dr. James, tapi mungkin ada yang baru lihat juga. Izin ya, Dok, saya perkenalkan dulu ya supaya pesertanya sayang sama Dr. James. Kan katanya sudah kenal pasti tambah sayang katanya ya. Izin ya dok, saya untuk Ya, silahkan Kak. kita kenalan dulu. Hmm. Malam ini kita didampingi oleh seorang psikiater dengan Dr. James Dharma Puspita, SPKJ. Hmm. Beliau ini masih muda sekali gitu ya, masih muda banget. Beliau lahir tahun 87. Nah, sekarang memang Dr. James ini sebagai praktisi psikiater di Brawijaya Klinik Kemang, kemudian psikiater di RSK itu apa ya? Kaknya apa, Dok? Rumah sakit khusus Oh, I see. Rumah hmm, sakit khusus Dharma Graha di Jakarta ya? Di di daerah mana? BSD juga itu Kak Eva. Oke, Oke, kemudian sebagai founder JVMS Mental Health Care. Kemudian ini nih yang seru, beliau sebagai founder komunitas ADHD Indonesia. Saya juga satu komunitas nih dengan Dokter James. Saya ikut komunitasnya dokter nih di sini nih. Kemudian Dr. James mengambil pendidikan sarjana kedokteran dan profesi dokter di Universitas Tarumanegara di Jakarta. Kemudian lanjut program pendidikan dokter spesialis psikiatri di Universitas di Penogoro. Jadi kalau mau cari Dr. James, monggo ada di sini ya. Boleh di screenshot Ibu dan Bapak untuk nomor teleponnya. Mungkin Dr. James mau kasih di kolom chat, monggo, atau mau cari di Google mungkin ada ya, Dok? Ya, Nomor ada sih di Google. Pasti ada di Google. di Kemang dan Rumah Sakit Khusus Dharma Graha atau mungkin nanti IG-nya aja minta supaya mungkin yang mau cari Dr. James bisa DM langsung. Baik. Oke, nah kemudian sebentar ya. Hmm. Nah, Dok, Oh, saya barusan share screen nggak sih? Share screen ya? belum ke share screen sih. Ampun, berarti barusan saya tidak share screen. Saya suruh screenshot, jadinya pada bingung. Nah, udah muncul belum, Dok? Sudah, sudah.
sudah muncul. Maaf ya, mohon maaf. Boleh, Hmm. silahkan. Kalau yang mau cari Dokter James ada di sini. Kemudian, nah dok, ini sambil sedikit ngobrol ya dok ya. Ini saya dengar-dengar nih, ini Dokter James ini sebagai founder komunitas ADHD Indonesia. Supaya ibu dan bapak peserta juga tahu, ternyata Dokter James betul apa salah nih? Koreksi nih dok. Hmm. Ternyata juga pernah didiagnosa ADHD waktu kecil ya dok ya. Ya, waktu kelas berapa ya? Kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD. Hmm. Nanti boleh sharing dok sama ibu dan bapak peserta di sini. Hingga sekarang bisa menjadi seorang dokter. Jadi ibu dan bapak peserta karena saya merasakan dok klien-klien saya begitu didiagnosa ADHD. Aduh, apakah anak saya bisa sekolah tinggi? Nah ini buktinya ada dokter James ya. Nanti mungkin Oh, dokter sharing sedikit ya. tenang aja Kak Eva, saya juga gitu kok. Padahal kadang pasiennya udah tahu kalau saya dulu ADHD gitu, tapi tetap aja dok, anak saya bisa sekolah tinggi nggak ya? Terus saya cuma diem ngeliatin kayak Iya ya, gimana ya itu ya? serius, nanya. Aduh, ini sudah ada bukti nyata di depan mata. Tapi menarik ya dok ya, boleh. Nanti mungkin langsung bertanya langsungnya di sesi tanya jawab. Tapi kita Hmm. nanti akan dengarkan dulu paparan lengkapnya dari Dokter James. Tapi mungkin sebelumnya saya mau ajak ibu dan bapak peserta dulu di sini yuk. Karena seminar atensi itu diadakan rutin setiap bulan. Tapi memang waktunya tidak menentu. Jadi silahkan follow dulu Instagram atensi anak remaja. Supaya bisa update terus kapan jam berapa, tanggal berapa, dan temanya apa. Jadi monggo di follow dulu Instagramnya Atensi Anak Remaja. Baik, yang ditunggu bukan saya dok yang bicara, tapi perkenalkan saya dengan Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak dan remaja yang akan mendampingi Dokter James malam ini. Monggo Dokter James, waktu dan screen-nya saya serahkan. Hmm. Terima kasih Kak Eva. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya coba hari ini untuk menjelasin tentang eh, pengobatan pada anak-anak ADHD. Jadi eh, seringkali kalau yang terjadi di penanganan, kalau kita kita bilangnya psikofarmaka ya, penanganan psikofarmaka dari anak-anak ADHD ini, eh, saya masih kadang sering nemu ya, ada cerita bahwa obatnya jangan diminum gitu. Eh, Terus ada lagi juga ada yang bingung juga gimana dengan kenapa sih dok harus dikasih obat gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kalau saya harus terangkan dengan hanya superficial, takutnya eh, malah membuat jadi orang nggak paham. Tapi saya coba ya menjelaskan eh, apa yang eh, dari dunia medis, saya Betul. coba jelasin ke bahasa awam. Mungkin saya harapannya dengan saya jelasin dari benar-benar dari dunia medisnya, itu tuh bisa membuat jadi orang lebih paham ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan mau nanya, silahkan nanya. Kalau bingung, saya coba jelaskan sebisa saya ya. Karena ini memang teknikal banget jelasinnya. Saya akan coba jelasin teknikal. Udah kayak kuliah mungkin ya. Karena Ya, saya berharap bisa lebih paham dalamnya. Jadi orang lebih paham isinya. Jadi kita akan banyak bahas neurotransmitter, eh, persarafan, neuron, ya, tentang kenapa harus ada obat itu. Jadi mungkin buat rekan-rekan psikolog, eh, ada lah pasti mata kuliah neuropsikologi waktu pas S1 dulu, ada dok. atau mungkin faal 1, faal 2 gitu ya, kalau di Dok. UNAR. Nah, eh, jadi kita mungkin buat nge-refresh aja ya, kalau neuron itu ada bagian postsinap, ada bagian presinap. Jadi kalau saraf tuh ada yang begini, ada yang begini. Kalau masih inget dulu ya, itu dari yang ini terus dia akan pindah ke satunya gitu. Dan dari perpindahan ini tuh ada namanya neurotransmitter tuh. Jadi saraf tuh ibaratnya kalau kita bayangin kabel, kabel, tapi kabelnya beda-beda. Masing-masing kabel itu ibaratnya kalau kabel kan yang lewat listrik semua ya.
Nah, bayangin listriknya itu tipenya ada macam-macam ya. Nah, hari ini kita akan banyak ngebahas terutama dua jenis kabel. Yang satu kabel yang satunya itu neurotransmitternya namanya norepinefrin, kabel yang satunya lagi nama neurotransmitternya dopamin. Karena dua itu yang nanti urusannya banyak sama ADHD. Nah, mau nggak mau kita ngomongin soal ADHD, kabelnya kan nggak bisa ya yang namanya di otak tuh kabelnya. Oh, yang ini tentang ADHD doang gitu. Nggak bisa. Itu tuh pasti nyambung ke yang lain-lain. Nanti saya akan coba untuk eh, persingkat yang lain-lain itu. Tapi biar paham bahwa eh, kabel yang ADHD itu sebenarnya tumpang tindih dengan gangguan-gangguan lainnya. Ini yang sering banget eh, awam pada nggak ngerti. Terus akhirnya itu yang sering jadi perdebatan mengenai eh, ketidakmampuan seseorang berkonsentrasi. Oke. Eh, oke, saya mulai ya. Oke. Jadi ADHD itu sebenarnya gejalanya apa aja sih? Orang suka bilang orang ADHD itu gejalanya ada eh, ketidakmampuan berkonsentrasi, hiperaktivitas, sama impulsif. Sebenarnya, iya nggak sih? Sebenarnya gini, sebenarnya gejalanya tuh ada tiga doang. Tapi bukan ketidakmampuan konsentrasi, tapi inattentive selective attention. Jadi gini, dia itu tidak mampu berkonsentrasi pada hal-hal yang dia tidak suka. Ya, itu yang namanya kita sebut apa namanya? Sorry sorry sebentar. Oke, sorry, maaf sebentar ya. Ya, itu namanya sabotage. Jadi dia tuh nggak mampu berkonsentrasi pada sesuatu yang dia nggak suka. Jadi kemampuan untuk konsentrasi di sesuatu yang kita suka dan kita tidak suka itu cara jalannya beda di otak. Kemampuan untuk nahan diri itu ada satu bagian otak tersendiri. Jadi kadang-kadang sering banget kita dengar tuh itu anak ADHD tapi bisa tuh dia nonton TV duduk manis lama. Karena sistem otak buat dia duduk manis ngerjain tugas yang dia nggak suka dan benci sama sistem otak yang biasa dipakai buat dia senang-senang itu beda gitu loh. Sustain attentionnya beda gitu. Sustain attention problem solving. Terus ada lagi gejala impulsif sama gejala hiperaktif. Ini masing-masing di otak tuh tempat tempat kerjanya tuh beda-beda semua ya. Nah, tut, tut, tut. nah, nah ini adalah apa namanya? Ini adalah daerah-daerah otak yang berhubungan sama apa namanya atensi ya. Jadi makanya itulah kenapa di beberapa tempat eh, kadang-kadang dokter kalau misalnya bapak ibu bingung tentang anak saya beneran ADHD nggak sih, terus akhirnya karena bingung kadang-kadang ada dokter atau psikolog yang udah bu di brain mapping aja biar jelas gitu, biar kelihatan karena memang ada bagian di otaknya kalau di brain mapping tuh kelihatan gitu loh. Nah, kayak misalnya sustain attention problem solving itu di dorsolateral prefrontal cortex ya. Terus selective attention tadi di dorsal anterior cingulate cortex. Impulsifnya itu ada di orbitofrontal cortex sama hiperaktifnya itu ada di prefrontal motor cortex. Jadi empat area ini yang nantinya jadi fokus dalam penanganan ADHD biasanya. Ya, kalau kita ngelakuin brain apa namanya apa biasanya kan ada tuh neurofeedback. Kita ngelakuin neurofeedback buat ADHD itu ngapain sih? Ya, yang dicari ya daerah ini yang dilatih. Ya,
Balik lagi, ini kita ngelatih daerah-daerah ini dan eh, kita ngelihat dari gelombang otaknya, daerahnya gitu. Nanti kita lihat terus masuk juga ketika orang pakai biasanya pakai apa TMS itu juga ngelihat dari daerah-daerahnya ya. Oke. Nah, ini ya eh pertama kalau di orbitofrontal cortex itu ada satu di bagian itu ke arah limbik, satu ke arah motor. Limbik itu arah perasaan, motor itu ke arah motoriknya dia, ya pergerakan dia. Itu yang bikin biasanya anak ADHD itu kalau kita lihat fidget kaki itu nggak pernah bisa berhenti, gerak terus ya. Terus limbik juga, jadi eh, nggak sabaran, nunggu nggak bisa bentar langsung langsung angkat tangan, langsung ngomong gitu ya. Nah, berikutnya ada dorsolateral prefrontal cortex sama eh, anterior cingulate cortex. Nah, itu dua-duanya di kognitif. Itu yang bikin mereka nggak bisa menyelesaikan tugas, ya. Eh, Disorganized, berantakan, ya. Kalau suruh duduk manis, nggak bisa ngedengerin, distractful, forgetful, sering lupa, sama sering eh ceroboh, ya. Itu balik lagi di selective inattention. Jadi hal-hal kecil yang harusnya mereka bisa perhatiin, mereka nggak bisa perhatiin. Itu karena di situ, ya. Nah, ini komorbiditasnya itu di ventromedial prefrontal cortex. Ini lebih ventromedial prefrontal cortex biasa lebih ke afek, lebih ke perasaan, ya. Dan itu ke arah balik lagi itu ngaruhin sistem limbik yang bikin jadi ujungnya jadi conduct disorder. Ini komorbiditas biasanya. Conduct disorder itu kayak anak jadi nakal, ya, berantem kadang-kadang, terus kadang-kadang ada spektrum bipolar atau anxiety-nya, ya, moodnya nggak stabil, atau misalnya yang sering bilang terjadi ODD, temper tantrum, jadi nggak bisa nggak apa nggak bisa nurut gitu. Jadi eh seolah-olah kayak nggak mau nurut, tapi karena nggak rela aja nurut gitu kan, seringkali yang dilihat itu, ya. Nah, ini adalah dua neurotransmitter. Jadi saya tadi udah bilang, ada dua kabel yang ngaruh di dua daerah tadi. Yang area-area tadi ini, yang dijelasin sebelumnya ini sebenarnya dipengaruhi oleh dua buah kabel ini. Satu norepinefrin, satu dopamin. Yang namanya DA itu artinya dopamin, yang namanya NE itu yang namanya norepinefrin. Ya, nah, nggak usah bingung. Yang namanya VMAT ini artinya dia itu yang bikin neurotransmitternya itu kekurung di dalamnya. Jadi kayak ada bola-bola di dalamnya. Jadi si dalam tubuh itu di dalam saraf itu ada yang bikin cairan neurotransmitter ini buat ngelewatin kabelnya. Itu tuh di dalam bola-bola, dibikin dalam bola terus dikeluarin sama tubuh. Dibikin dalam bola terus dikeluarin. Nah, keluarinnya gimana? Nih, coba kita lihat di bawah. Dopamine firing dia pelan-pelan naik satu yang hijau di bawah. Tonic firing itu artinya tuh keluar, 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 keluar gitu ya. Nah, ini yang normal. Ini yang normal. Nanti kita akan bahas yang nggak normal kayak gimana, yang seperti biasanya kayak gimana. Nah, ini namanya salience provoke basic dopamine neuronal firing in reward center. Ini adalah reward system. Jadi yang namanya dopamin yang tadi saya bilang itu fungsinya untuk bikin perasaan nyaman dan enak dan senang, ya. Jadi kalau kita nih baru menang lotre atau kita baru menang sesuatu itu langsung keluar tuh di otak, just gitu. Dan itu yang bikin kita jadi pengen nyari lagi. Nih kayak di bawah ini norepinefrin, dopamine firing kita lihat yang bawah tuh tiba-tiba bursting tuh. Nah, itu artinya tiba-tiba kita kayak senang. Biasanya yang normal tuh kalau misalnya kita dapat nilai bagus terus dipuji sama orang tua. Wah, kamu pinter, kamu hebat, kamu udah berusaha jalanin itu dan kamu bisa bisa dapat nilai yang segininya loh. Gitu loh. I'm proud of you misalnya. Dan itu di anak keluar itu dopaminnya. Ya, pertanyaannya
kadang-kadang kalau itu nggak keluar dari si anak, anak nggak dapet itu firing dopamin, dia akan nyari di mana? Dia akan nyari di tempat lain. Dia akan nyari dopaminnya di tempat lain. Dan itu yang seringkali gini, pujian orang tua itu kadang bisa membuat itu jadi ketika dopamin firingnya itu bagus, itu akan jadi sesuatu yang akan dikejar oleh si anak seumur hidupnya dia. Oke. Tapi ketika eh, dia nggak dapet itu, firing itu kadang-kadang diambil dari yang lain. Obat-obatan. eh ini saya selalu bilang kayak gini. Cuma orang tua kadang-kadang ya, satu obat-obatan, dua judi. Judi itu hal yang paling sering dipakai untuk kalau diperhatiin semua semua tempat-tempat judi itu pakai gambar yang terang, pakai yang menarik. Itu mau ngincer apa sih? Ngincer dopamin. Ya ngincer dopamin di situ supaya supaya dopaminnya keluar terus gitu. Main game, kenapa anak bisa ketagihan main game? Karena lightingnya keluar gitu loh. Ya. Nah, jadi masalahnya gimana? Kita stop gamenya kah? Oh tidak. Kita pastikan dia dapat dopamin dari cukup dari orang tua. Karena kalau kita nyetop gamenya, tapi orang tua juga nggak ngasih dopamin, ya dia tetap akan nyari yang lain. Ya, ini dopamin. Nah, nanti ini perkaranya nih nanti untuk ADHD, kenapa harus dikasih obat? Ini ada penelitiannya. Ya, ini ada hubungannya sama hal ini. Karena nanti masalah berikutnya ada di perilaku. Karena dopamin firingnya ini yang bermasalah nanti. Nggak akan seperti anak normal lainnya. Kalau anak normal aja masih bisa kepleset, apalagi yang dopaminnya nggak setinggi itu, ya. Terus apa lagi ya? Satu lagi seks biasanya. Biasanya tuh drug, seks sama drug, seks, judi. Tiga itu yang paling banget rentan. Dan memang itu eh, tinggi persentase di anak-anak ADHD, terutama ketika nanti di usia menginjak usia remaja dan naik ke atas, ya, gitu. Nah, apakah ADHD itu fungsi kognitifnya itu defisit? Gitu ya. Ini yang mau kita bahas ya. Nih, kita lihat di bawah norepinefrin dopamin firingnya low tonic firing. Jadi dia si neurotransmitternya tuh nggak bisa kayak tadi tuh, das 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 gitu. Dia pelan, tep, terus lama, tep, terus lama, tep gitu. Itu kelihatan ya. Dan kalau kita lihat ya, masalahnya di mana? Nih lihat nih di dopaminnya, acetylcholine, norepinefrin, serotonin, dan ya. Jadi itu di histamin. Jadi gini, yang kita lihat di warna biru itu hipoaktivasi itu, ya. Nah, ini masalah nih, masalah. Eh Sebenarnya area ini dengan firing kayak gitu itu cuma terjadi pada anak ADHD tidak? Tidak. Ini juga terjadi pada pasien depresi, ya. Firing ini juga terjadi pada pasien depresi. Makanya kalau pada pasien depresi inatensi yang kena. Cuma nanti nanti akan ada banyak kelihatan. Cuma memang untuk inatensi, hiperaktif sama impulsif itu khas pada ADHD. Dan low tonic firing ini kita lihat seringkali pada anak-anak. Nanti pada yang dewasa beda, bukan low, itu bisa high, ya. Oke. Jadi sorry, aku belum ulangin. Jadi untuk yang di sini artinya eh, bukan masalah fungsi kognitifnya defisien, maksudnya fungsi ini kita nggak ngomongin kemampuan ya, bukan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif tuh saya maksud saya tuh di sini IQ. Kecerdasan orang ini nggak ada urusannya sama IQ-nya, tapi kemampuan dia untuk mempertahankan konsentrasi. Ya, oke. Ini contohnya. Jadi dia weak di prefrontal cortex-nya, ya, lemah. Jadi dopamin yang keluar itu terbatas, ya. Dan norepinefrin yang keluar itu terbatas. Oke. Nah, ini biasa pada orang dewasa. Overstimulasi. Oke, biasanya terutama untuk ADHD dewasa ini sering banget terjadi. Ya, yang bikin substance abuse, anxiety,
ya bipolar, itu karena cognitive dysfunction atau kita bilang overstimulation. Jadi eh, seringkali di anak-anak di ADHD itu ada dua tuh, yang under sama yang over, ya overstimulated. Nah, kenapa biasanya dia mulai dari under dulu, terus nanti semakin berjalannya waktu jadi over, ya. Jadi karena dia panik, cemas, dan akhirnya pasien nggak bisa konsentrasi, gitu. Oke. Nah, ini yang eksesif, yang kebanyakan, dan seringkali dimunculkan karena stres, ya. Stres ini biasanya makanya anak ADHD itu dimulai dulu dari yang sebelum stres dulu. Emang dasarnya dia nggak bisa diam, anak dia nggak bisa konsentrasi, dan apa yang terjadi biasanya dia dapat invalidasi banyak dari lingkungan, baik dari orang tuanya sendiri, lingkungan teman-temannya, lingkungan guru, dan itu menyebabkan dia stres. Dan ketika dia stres, akhirnya dia nggak mampu juga konsentrasi, gitu. Makanya nggak pernah selesai. Oke. Nah, jadi ADHD kita sering bilang sebagai ketidakseimbangan neurotransmitter tuh, ya. Eh, Kayak ibaratnya gini, hmm, kita ngelihatnya dari noise. Jadi kayak ibaratnya eh, kalau dia rendah neurotransmitternya, apa yang masuk ke telinga itu nggak masuk. Tapi kalau dia terlalu tinggi neurotransmitternya, apa yang masuk ke telinganya itu terlalu berisik sampai bahkan dia nggak ada yang bisa dia tangkap. Itulah kenapa kita harus cari yang optimalnya, activity-nya, ya. Nah, ini adalah gambaran dari apa namanya perkembangan fungsi eksekutif dari anak-anak dengan ADHD. Ya, kalau kita lihat dari kita lahir itu, working memory itu apa namanya ya, ingatan-ingatan jangka pendek itu kita bisa dapat mulai sekitar 1 tahun tuh. Ya, terus mulai bisa mempertahankan fungsi konsentrasi itu di usia sekitar 1 sampai 5 tahun. Nah, mulai planning, mulai bisa eh, kemampuan untuk mempertahankan konsentrasi, ya, itu baru mulai di usia 6 tahun, ya. Jadi makanya kenapa ADHD itu baru biasanya kelihatan kita temuin di usia dia yang 6 tahun, noticeable. Paling sering noticeable 6 tahun, walaupun kriteria kita bisa temukan dari 4 tahun, ya. eh Ya, dan kalau kita lihat eh, gangguan-gangguan psikiatrik lainnya itu justru paling tinggi di usia 13 sampai 15 tahun kalau kita lihat itu. Ya, dari mulai terjadi 7 sampai 9 tahun, 13 sampai 15 baru nanti menurun pelan-pelan. Biasanya gitu. Jadi memang banyak banget pasien-pasien ADHD yang baru datang ke saya itu di usia sekitar 13 sampai 15 tahun. Itu biasanya yang datang penuh dengan komorbiditas, sudah penuh dengan keribetan biasanya. Udah komorbid deh, ADHD-nya udah nggak kelihatan sama sekali. Udah nggak ada, bukan nggak kelihatan ya, kayak udah kekubur dengan gangguan-gangguan lainnya, ya. Nah, kenapa anak ADHD biasanya waktu SD dikasih obat sampai dia remaja, ya. Kita lihat nih brain maturation, apa namanya, eh, perkembangan otak, ya, dari sensory cortex, amigdala, striatum, hipokampus sama prefrontal cortex itu baru maturnya di usia sekitar 10 sampai 15 tahun, ya. Prefrontal cortex itu 10 sampai 15 tahun tuh baru matur. Dan makanya kalau kita lihat itu eh, di usia 5 tahun itu adalah usia yang paling parah, usia nih 4 sampai 15 tahun deh kita lihat. Itu hampir sama tuh eh, sama ADHD dan kondak. ADHD atau kondak itu usia 4 sampai 15 tahun tuh sama, ya. Dan ini nunjukin tuh membuktikan bahwa apa gejala ADHD ini ada hubungannya sama kematangan dari prefrontal cortex itu sendiri. Nah, seiring dengan kematangan prefrontal cortex, baru muncul tuh anxiety disorder, schizophrenia, substance abuse, sama mood disorder. Ya. Nah, ini development ADHD nih yang sering saya pakai.
ya. Jadi waktu kecil biasanya yang kita temukan tuh behavioral disturbance, dia ketidakmampuan dia untuk mempertahankan eh, perilaku. Baru setelah usia sekolah tuh baru mulai academic problems, difficulty, kesulitan akademik, susah interaksi sosial. Terus akhirnya apa? Dia punya masalah self esteem. Nah, masalah self esteem inilah yang seringnya saya bilang, Bapak Ibu, kalau masalah akademik, perilaku kita bisa pakai obat, sudahlah. Sudahlah, masalahnya kalau ngurusin self esteem itu telah remaja, ah, mungkin rekan-rekan psikolog udah ngerasain ya. Mungkin teman-teman bahkan sering banget profesional-profesional mau baik dari psikolog maupun psikiater yang sampai kadang-kadang membatasi diri bahwa saya milih untuk itu memang hak profesional ya, masing-masing punya pilihan ya. Saya memilih untuk tidak menangani pasien-pasien remaja. Itu ada alasannya. Karena memang ngurusin remaja itu sulitnya luar biasa. Saya yakin teman-teman psikolog di sini juga pasti kalau mau ditanyain cerita nanganin remaja tuh kayak banyak yang cerita-cerita kayak, oh mendingan gua ngurusin satu anak dewasa daripada 10 remaja gitu. Mendingan 10 dewasa daripada satu remaja tuh bisa ada omongan kayak gitu. Karena sesulit itu gitu. Jadi makanya saya selalu bilang kita urus dari SD supaya remajanya nggak jadi PR yang berat sekali gitu. Karena self esteem issues itu, coba lihat self esteem issue dari sekolah, adolescence, college age sampai adulthood itu netep di situ. Itu menetap di situ. Kalau academic problem kita udah bisa beresin di bawah, self esteem tuh nggak akan jadi masalah gitu. Legal issues, smoking and injury, masalah merokok, ya. Anak ADHD yang minum obat waktu kecil itu kemungkinan dia merokok di usia dewasa jauh lebih kecil daripada mereka yang dapat mereka mereka yang nggak dapat obat di waktu kecilnya, ya. Karena apa? Salah satu sumber dopamin itu ya rokok, sabu, metamfetamin itu juga sumber dopamin, ya. Masalah akademik, difficulty with social interaction itu ntar berlanjut ke adolescence. Jadi ketika dia masa kecil dia udah punya trauma nggak bisa berteman, terus akhirnya traumanya udah kebentuk waktu dia remaja dia juga nggak akan mau berteman. Kenapa? Itu udah jadi trauma buat dia. Untuk kita memulai dia untuk memulai pertemanan itu sulitnya luar biasa. Udah ada PR baru. Cuma gara-gara obatnya nanti dulu deh, ya. Kenapa obatnya sebaiknya diberikan makin lebih awal? Memang obat-obatannya itu minimal usia 6 tahun, jadi nggak boleh di bawah 6 tahun. Yang FDA approved di atas 6 tahun. Tapi pentingnya obat itu karena itu dengan obat itu aja dia udah bisa membuat kepercayaan diri dia selama dia masa masa sekolah udah cukup untuk dia punya modal nantinya di masa remaja, masa masa kuliah, masa dewasa gitu. Yang yang akademiknya SD udah ancur-ancuran, susah loh untuk ngebangun dia. Ayo coba lagi, itu nggak gampang. Ya, emang bener sih kalau kita lihat banyak banget anak-anak ADHD yang akhirnya di usia 12 tahun, 13 tahun dia bisa nyusul tuh apa prestasinya karena kita lihat prefrontal cortexnya udah kebentuk tuh di usia 13 tahun. Itu udah mulai kebentuk. Tapi kalau kita lihat di bawah, kalau misalnya moodnya dia apa, kepercayaan diri dia udah hancur lebur, itu PR-nya lebih ribet. Karena mau sepinter apa kalau kepercayaan diri dia udah rusak, itu sulitnya luar biasa. Ya, tadi Kak Eva bilang, iya memang saya dulu waktu kecil ada, tapi saya ingat banget dokter yang merawat saya dulu, dokter Dwijo Saputro, itu selalu bilang ke ibu saya satu hal yang sama, jangan sampai self esteemnya jatuh. Itu lebih susah ngurusnya. Tuh. Kebetulan passion saya justru ngurusin self esteem sih, tapi memang kalau sekarang saya dibilang suruh ngurusin self esteem anak remaja, mendingan saya cegah dari SD jangan sampai jatuh dulu daripada remaja. Ya, percaya deh Bu, waktu ngurusin kebetulan saya bikin klinik, waktu saya ngurusin untuk remaja, bikin sistem buat yang remaja gitu ya. Kalau untuk yang lain tuh biasanya ya udahlah gitu ya udahlah. Kalau remaja kayak
itu nggak gampang, Bu. Nggak gampang. Ya, kadang kalau soal ya dan nggak gampang dan nggak murah. Saya harus ngomong di depan. Nggak murah. Nggak murah sama sekali ngurusin yang remaja. Lebih baik kita urus dari SD daripada saat remaja baru diurus. Ya. Self-esteem, substance abuse, injury, accident, academic problem. Ya. Nah, ini pengobatan ADHD. Kenapa saya bilang lebih mahal kita selesain? eh, kita kita selesai kalau kenapa lebih mahal kalau kita selesainya setelah dia dewasa? Ya. Eh, Kalau kita lihat ADHD, treatment in children and adolescents often begins here. Ya. Biasanya kalau ada anak-anak, kita mulai treatment ADHD dulu nih. Tapi lihat nih, treatment in adults often ends here. Seringkali pada pasien dewasa yang pertama kali kita betulin apa? Alkohol stimulan substance abuse-nya. Ya, kalau Bapak Ibu mau paham maksudnya ini kayak gini. Biasanya kalau anak ADHD itu ada banyak pada saat dia remaja dan dewasa, ini adalah semua penyakit yang bisa menyertainya. Bisa nggak dalam satu orang yang sama? Sangat, sangat, sangat amat bisa. Saya nemu hampir 25 sampai 50% ini pengalaman klinis saya. 25 sampai 50%, eh enggak sih. Enggak 25 sampai 50%. 50 sampai 75% anak-anak ADHD yang bermasalah itu punya semua ini. Beneran ada yang bener-bener dari atas sampai bawah ini semuanya ada. Ya, ini yang udah dewasa dan biasanya memang under treat, nggak ke treat waktu kecil. Ya, alkohol stimulan abuse, stimulan substance abuse. Obat yang dikasih ke anak ADHD itu bentuknya stimulan, tapi emang kita kasih waktu kecil. Ya, tapi stimulan tuh apa aja sih kalau di masyarakat? MDMA, MDMA itu ekstasi orang bilangnya, terus sabu, metamfetamin, terus mushroom ya. Dan kalau kita di komunitas ADHD, mungkin Kak Eva belum tahu yang di dalam-dalamnya ya. Kalau yang dewasa-dewasa, ADHD dewasa kayak saya bisa nanya, di sini siapa yang udah nyoba mushroom? Itu banyak. Di sini siapa yang udah nyoba, yang pernah nyoba nyoba nggak banyak sih. Maksudnya saya bisa nemu gitu loh. Pasti ada aja yang nemu kayak siapa yang udah nyoba mushroom, ada yang katangan. Siapa yang udah nyoba sabu pasti ada yang katakan siapa yang nyoba itu semua pasti ada yang pernah nyoba ya terutama apa terutama mereka yang eh, posisinya tuh nggak dapat pengobatan waktu kecil jangan nanya rokok kalau rokok udah pasti 75 sampai 80% perokok even cewek ya alkohol stimulan substance abuse dua mood disorder ada kemungkinan mood disordernya, ada anxiety disorder. Jadi kita mulai awal dari substance abuse-nya dulu, kita obatin. Baru kalau ada mood disorder kita obatin. Baru kalau ada anxiety disorder kita obatin. Nah, seringkali kalau kita datang ke terapi waktu pada saat dewasa, ADHD-nya ini nggak kedeteksi. Makanya dibilang, treatment in adults often ends here. Pengobatan pada orang dewasa seringkali berhentinya di anxiety disorder. Nggak sampai ke ADHD atau nicotine dependence-nya. Ketergantungan nikotinnya. Ya. Nah, ini eh pentingnya tadi yang saya ceritain tentang noise sama signal ya. Jadi seringkali ketika misalnya dia yang sebelah kiri nih, misalnya dia mm, norepinefrinnya rendah, dopamin konsentrasinya rendah, akhirnya dia kebanyakan noise ya. Dia kebanyakan banget apa sih informasi yang masuk. Makanya kadang-kadang ini yang suka suka seringkali bingung ya masalah noise ini antara ADHD sama ASD seringkali jadi bingungnya gitu. Sebenarnya noise-nya tuh dia hipersensitif apa dia overwhelm sama noise-nya. Itu dua hal yang berbeda. Sama-sama tutup telinga tapi kan beda ya. Kalau yang hipersensitivitas sensorik jelas itu biasa di ASD, tapi kalau overwhelm sama noise-nya itu lebih ke ADHD ya.
Terus kalau kita treatment ya dia bisa lebih tenang. Oke. Nah, kalau misalnya eh, dia low, kalau chronic stress itu akhirnya bikin oh ya, bentar-bentar ini noise. Oh, ini kalau yang stres. Kalau chronic stress biasanya lebih tinggi. Kalau tinggi saya bilang tadi, noise juga ya. Nah, kalau misalnya chronic stresnya kita sudah turunin, apa yang terjadi biasanya atensinya juga nggak bagus, tapi beda lagi. Dia bukan tidak bisa fokus karena dia terlalu apa namanya, terlalu stres, tapi karena memang nggak ada. Nah, baru kita betulin ya, baru kita bisa kasih. Jadi eh biasanya gitu. Kalau anak-anak ADHD biasanya sering bilang kayak mencoba untuk mencari yang ada di tengah gitu loh. Harus stres tapi nggak boleh stres banget. Seringkali anak-anak ADHD sering bilang gitu. Dia akan mencari titik di mana stresnya ada, terus dia bisa di tengah. Karena kalau dia nggak bisa memanage stresnya, itu tingkatnya akan lebih parah dan dia nggak akan bisa konsentrasi. Seringkali yang terjadi tuh low, karena low dia nggak ngapa-ngapain, akhirnya dia stres bukannya ke tengah, tapi dia malah over. Akhirnya tetap nggak bisa konsentrasi. Oke. Nah, ini methylphenidate ya. Ini obat yang dipakai. Gimana cara kerjanya sih? Sama kayak tadi di dopamin sama di norepinefrin ya. Jadi dia kerjanya dengan menghambat si transporter. Jadi yang namanya di dalam yang tadi yang saya ceritain ada ininya, ada ujungnya itu tuh biasanya ada yang ngeluarin kan, ada bola-bola yang dikeluarin. Nah, si bola-bola ini kalau setelah dikeluarin dipakai, itu diambil lagi ke dalam. Nah, si pengambilnya ini diblok sama obatnya. Diblok sama obatnya. Jadi di dalam di celah ini tuh jadi lebih banyak jumlahnya. Karena kan terus dikeluarin bolanya, cuma pengambilannya diblok. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, mungkin saya harus terangin dulu tentang metilfenidat ini. Jadi, kita tahu fungsi obat ini adalah ngeblok dopamin dan norepinefrin. Tapi kita tahu juga nih, kalau kita blokir, apa yang terjadi dopamin sama norepinefrinnya naik. Kalau naik, apa yang terjadi? Gampang stres orangnya. Itulah kenapa pada pengobatan ADHD, terutama yang dewasa, pengobatannya kita balik lagi. Nggak ADHD-nya dulu yang kita betulin. Karena percuma dalam keadaan dia stres berat, dia nggak bisa nyelesain masalah, kita kasih obat ADHD, yang ada malah malah noise-nya malah tambah kenceng. Sementara seringkali pasien-pasien, orang tua pengennya satu kali jentikan tangan, ada obat ajaib, pasien sembuh. Tidak bisa. Itu bisa terjadi kalau posisinya masih di yang kiri, yang masih low, yang masih anak-anak. Iya, satu jentikan jari sembuh tuh cuma bisa terjadi pada anak-anak sebelum keluar komorbid. Kalau udah keluar komorbid, itu udah kayak jarumnya udah muter-muter bolak-balik kanan kiri. Balik lagi, ini yang mana yang tadi ya? Nah, yang ini. Sebelum keluar komorbiditas, itu masih bisa kita pakai obat langsung. Anak langsung turun. Tapi kalau udah ada trauma, udah ada stres kronik, kita kasih metilfenidat, yang terjadi malah jarumnya ke kanan. Yang kalau kita lihat dengan stres kronik. Karena norepinefrin sama dopaminnya kita naikkan lebih lagi dari sebelumnya. Makanya kadang-kadang ada sering dapat cerita, dok kok teman anak saya habis dapat metilfenidat, bukannya malah diem malah tambah ngamuk. Mungkin teman-teman psikologi sering dengar ya, kenapa anak saya dapat metilfenidat bukannya diem malah tambah ngamuk. Itu anaknya biasanya udah keluar komorbiditas. Udah masuk ke stres kronik yang dopamin sama norepinefrinnya. Dia udah nggak bisa konsentrasi bukan karena sebelumnya dia nggak bisa konsentrasi karena dia nggak mampu konsentrasi. Dia nggak mampu konsentrasi yang sekarang karena udah stres banget. Dan ketika udah stres tuh jarumnya udah nggak di tengah lagi, udah di kanan malah.
Kita pengennya di tengah tuh jarumnya. Udah di kanan, udah over. Dan ketika kita tambahin lagi obat, apa yang terjadi? Tambah stres lagi, tambah banting barang gitu ya. Dan apakah metilfenidat bisa menyelesaikan itu? Enggak, yang ada malah tambah tambah parah. Makanya biasanya eh, kita coba kurangin dulu pakai mungkin biasanya dokter-dokter nambahin antidepresan atau kadang-kadang ditambah antipsikotik dosis kecil supaya untuk nurunin dulu si dopamin sama norepinefrinnya. Nah, ini juga biasanya kita turunin dulu si dopaminnya dulu tuh, depresinya. Karena si norepinefrin sama dopamin ini itu ntar ada hubungan lagi sama peritelan kayak serotoninnya, yang lainnya gitu. Si depresi itu ngotak-ngatik di sini juga kalau misalnya ada pasien depresi, ADHD dengan depresi, ini memperparah juga si norepinefrin sama si dopaminnya. Makanya bisa kita betulin dulu tuh beneran komorbiditasnya sampai benar-benar sisa tinggal ADHD-nya. Tapi balik lagi, obat-obatan ini, obat-obatan untuk mempengaruhi si depresi, ya, atau kadang-kadang gangguan emosi, itu biasanya kita ngendalin dopaminnya jadi turun. Sementara ADHD butuh dopamin. Itulah kenapa sebaiknya saya selalu bilang, nggak bisa ADHD kamu harus psikoterapi. Kamu harus konseling, kamu harus psikoterapi. Nggak bisa ngarepin obat doang. Terutama yang udah dewasa. Harus. Kenapa? Karena dia harus nyelesain masalahnya. Baru setelah level dia seperti yang kiri, obat ADHD itu baru bisa kerja optimal. Obat ADHD kayak metylphenidate tuh baru bisa kerja setelah dia balik lagi jadi yang kiri. Setelah dia udah nggak cemas, dia udah nggak depresi, dia bisa nyelesain masalahnya, dia bisa nyelesain mengendalikan emosinya, dia bisa efektif berkomunikasi, sosialisasi sama orang, dan itu semua harus diajarin. Nggak bisa kita tiba-tiba dikasih obat terus tiba-tiba anaknya bisa public speaking tuh nggak mungkin. Itu harus diajarin. Dan baru baru itu, terus gimana dong? Kalau gitu belajarnya suboptimal dong ya mau ya apa boleh buat. Itulah kenapa makanya saya selalu bilang lebih mudah ketika anaknya masih kecil, dia belum banyak stresor, dia masih bisa tertawa riang, bahagia melihat dunia itu indah. Kita kasih obat. Ketika si anak itu belum sempat dibully, anak itu belum sempat eh, atau membuli orang, anak itu belum sempat dalam hati saya sering bilang terluka hatinya melihat dunia ini begitu kejam gitu. Itu kita bisa kasih obat dulu. Jadi dia ready, dia siap ya. Oke, jadi kesimpulannya psikofarmaka ADHD hanya digunakan untuk mengatasi gejala ADHD, tidak dapat menyelesaikan masalah lainnya termasuk komorbidnya. Komorbidnya kita harus ada obat-obatan sendiri. Tapi komorbid ADHD apa sih? Cemas dan depresi biasanya. Yang cemas depresi itu nyelesainnya gimana? Obat itu nggak bisa nyelesain cemas dan depresi. Dia nggak bantu cemas dan depresi. Kalau orangnya bisa nyelesain masalahnya. Cuma biasanya ADHD itu punya resiko untuk punya gangguan kepribadian. Jadi pola pikirnya, pola perilakunya, pola emosinya itu bermasalah yang membuat dia kesulitan tuh nyelesain masalah. Ya, makanya obat tidak selalu bisa nyelesain terutama dalam proses tumbuh kembang obat-obatan untuk komorbid ya. Obat-obat komorbid itu baik-baik saja kalau dikasih misalnya orang orang dewasa yang memang udah terbiasa nyelesain masalah. Cuma kalau itu masalahnya lebih besar daripada yang bisa dia tanggung. Kita pakai obat bisa nggak lakukan konseling atau psikoterapi bisa, tapi cuma bertahan. Tapi setelah 6 bulan kita lepas bisa nggak bisa. Asal orangnya memang selama ini tahu cara nyelesain masalah gitu. Cuma memang lagi ombak lagi besar aja gitu dia butuh tambahan itu bisa tapi kalau masalah ADHD biasanya nggak cuma itu biasanya dengan ketidakmampuan dia untuk beradaptasi dan itu akhirnya bikin komorbidnya nggak kelar-kelar ya penanganan gangguan emosi dan kepribadian pada pasien ADHD harus menggunakan pendekatan psikologis nggak bisa kita cuma pakai obat oke seringkali saya tahu paham banyak orang tua yang udah lelah udah capek gitu kan bisa nggak sih pakai obat aja dok selesai gitu nggak ada obat yang bisa langsung nyelesain semuanya ya kalau ada pasti yang punya pabrik obat udah kaya raya
nggak mungkin ya. Semuanya harus usaha, makanya orang tua harus mau berperan aktif dalam menyelesaikan komorbiditas pada anak ADHD. Harus ada peran aktif dari orang tua, ya. Gini, kadang kadang anak tuh bisa baru kelar masalahnya setelah dia mandiri, keluar dari rumah orang tuanya, dan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi itu sedih banget. Itu sedih banget. Biasanya dia kadang-kadang ada anak-anak yang, eh, terutama untuk apa? Untuk orang tua yang nggak kooperatif. Sampai dia harus menyelesaikan masalah setelah dia keluar dari rumah. Itu dan banyak. Ya. Yang paling enak kalau orang tuanya beneran mau berperan aktif, mau bener-bener gerak, mau evaluasi juga, mau eh, nyelesain masalah. Ya. Karena menyalahkan dan menyesal tuh nggak memperbaiki apa-apa, tapi bikin baru buruk doang. Iya. Saya sering tuh, dok tolong dong kasih tahu bapaknya. Dok tolong dong kasih tahu ibunya. Dok tolong dong kasih tahu semua orang di dunia ini bahwa ini seharusnya seperti itu gitu. Ya. Karena si ini sih, karena si itu sih, ini nggak ada gunanya. Nggak nyelesain malah memperburuk. Coba andaikan dulu begini. Ya. Dan yang tadi saya bilang tidak ada obat yang mampu menyelesaikan semua masalah. Ya, obat ADHD eh, bisa nyelesain masalah, bisa hanya pada kondisi dan situasi tertentu. Jadi nggak bisa kita ngarep juga kayak harus bisa bisa semua gitu. Dan ada ketentuannya gitu. Dia kan ngebantu mencegah masalah-masalah ke depan, tapi itu pun ada ketentuannya. Kayak yang tadi saya bilang harus di usia yang pas. Ketika udah ada komorbid yang banyak nggak bisa sembarangan kita kasih gitu ya. Oke, sampai sini mungkin saya balikin ke Eva. Ya, baik. Makasih banyak, Dok. Wah, luar biasa ya. Jadi ini sebetulnya sangat menjawab pertanyaan, kekhawatiran, Hmm, keingintahuan, terutama para orang tua memang, Dok, yang tadi. Sehingga semoga dari penjelasan dokter tadi tidak ada lagi keraguan nih untuk menggunakan farmakoterapi ini. Bahkan tadi sangat dianjurkan lebih dini itu lebih baik sebelum munculnya komorbid. Betul sekali, Dokter James yang datang ke saya kalau sudah remaja itu jadinya dengan berbagai komorbidnya gitu ya, Dok ya. hmm, Ini memang jadi lebih kompleks penanganannya gitu. Nah, wah, ini memang memang ini ya menarik sekali. Ini juga sebetulnya di kolom chat pertanyaannya udah banyak sekali, Dok. Tapi saya kasih kesempatan dulu untuk peserta yang mau bertanya langsung dulu ya, Dok ya. Boleh oke. apa? Ada yang mau bertanya langsung dulu? Monggo silahkan. Langsung di-unmute aja. Ada yang mau bertanya langsung? Mumpung Dr. James ada di seminar atensi nih di Zoom malam ini. Monggo silahkan Ibu Siti. Ibu Siti dari SD PKB 01. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Epa atas waktunya. Selamat malam Bu Siti. Dari mana Bu Siti? Saya dari SDN Pondok Kacang Barat 1, Bu Epa, Di mana itu? Daerah mana ya. itu? Daerah Kota Tangsel, Tangerang Selatan. Deket dong ya sama Dr. James ya. Ya. Selamat malam Dr. James. Malam Ibu. Ya, mohon maaf saya tidak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa Ibu. Gimana Ya, Bu? kebetulan banget nih saya ada kasus di sekolah saya, tapi saya juga tidak paham itu KHDHD atau tidak. Tetapi dari indikasi yang ciri-ciri yang ada di sekolah saya itu, anak-anak itu eh, menjurus ke HDHD. Tetapi saya tidak bisa mengejes bahwa itu HDHD karena belum ada tes yang menunjukkan bahwa dia HDHD. Akan tetapi dari gejala apa dari ciri-ciri tersebut uh, bisa dikatakan HDHD gitu ya dok ya gitu. Nah kendalanya adalah di sekolah itu sering tantrum dok, sering tantrum. Nah kadang guru dewan guru tidak semuanya dibekali ilmu psikolog kan ya dok ya kan guru SD kan belum ada ilmu psikolog gitu.
Jadi kadang-kadang kesulitan untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Dan kami sepihak guru pun sudah menyampaikan bahwa eh, memanggil wali murid tersebut untuk memeriksakan, mengkonsultasikan, tetapi belum juga. Nah, bagaimana caranya seandainya orang tua wali murid itu tidak merespon, seharusnya kan yang dokter bilang tadi, apa wali murid itu harus merespon juga sebagai orang tua selagi dini gitu, agar tidak sudah remaja baru ada tindakan gitu ya dok. Nah ini bagaimana dok memfasilitasi anak-anak seperti itu? Sedangkan kami Dewan Guru tidak dibekali ilmu kedokteran dan ilmu psikolog gitu dok. Oke, baik Itu Bu. aja. Ini Bu Guru berarti ya, Bu Siti ya. Iya betul dok. Oke, baik. Terima kasih. Ini klise sebetulnya ya pertanyaannya. Memang betul harusnya ada kerjasama antara pihak guru di sekolah dengan wali murid dengan orang tua. Maksudnya, cuman ya seperti ini. Kalau dari kacamata Dokter James, bagaimana nih, Dok? Karena Yes. pertanyaannya banyak juga gitu muncul di. Ini dari SDN PKB 01 ya, Bu. Tuh. Tahu Dok di mana itu SD-nya? Iya dok, betul dok. Di saya Eh, di Pondok Aren itu Bu Pondok Eva. Aren. Gini, Bu, Ya. em, kalau untuk sekolah ya, Bu, terutama sekolah negeri ya, eh sebenarnya Ibu bisa, jadi sebenarnya ada namanya Permenkes 330 tahun Mm-mm. 2011 ya, Bu, kalau nggak salah. Mm-mm. Permenkes 330 tahun 2011 ya, Ibu boleh browsing. Itu tuh di situ ada screening buat guru untuk anak-anak ADHD. Itu produk pemerintah, jadi bisa dipakai, Bu. Eh, Ibu bisa pakai karena emang kuesioner itu juga salah satunya bisa dipakai buat guru. Jadi dalam Permenkes itu ada kuesionernya. Ibu bisa isi. Isinya menurut saya lebih enak kalau kayak gitu. Mending seluruh anak aja ibu isiin, Bu. Satu sekolah sekalian. Ibu Ini screening. Iya, Screening ya dok ya, berarti ibu ya. screening. Terus kalau perlu ibu kerja sama, Bu, sama eh, apa sih? eh, RSUD terdekat ya, Bu, dari Kementerian Kemenkes. Kerjasama Mm-mm. nyari nyari apa rumah sakit RSUD terdekat, terus nyari kira-kira bisa nggak kita kerjasama sama apa namanya psikiater di situ gitu, karena biasanya kan yang kalau untuk penanganan biasa pakai BPJS ya, Bu, kalau Iya. pemerintah biasanya itu mempermudah juga. Nah, baru nanti ibu bisa panggilin semua orang tua dengan anak-anak bermasalah gitu. ini Baik baik. maksudnya dengan SPAHI ya dok, bukan di Ya, Permen. SPAHI di Permenkes itu ada SPAHI. Oke, iya iya. Kalau untuk psikiater sendiri hanya ada di rumah sakit atau puskesmas juga sudah ada, Eh, dok? di rumah sakit sih, Kak Eva Oh, biasanya. belum masuk ya? Belum, biasanya di rumah sakit gitu. Oh, Dan eh, oke. coba cari mungkin kerjasama sama dinas kesehatan ya, Bu. Itu. Ya Karena kan? Oh, kalau misalnya, biasanya juga kadang-kadang gitu sih ya. Orang tua kalau belum ada surat peringatan gitu, nggak gerak biasanya juga. Iya betul dok. Karena Kadang-kala ada orang tua juga yang nggak terima. Maksudnya kan kita baik nih untuk Bu seperti apa? Maksudnya kita baik-baik berbicaranya. Eh, nih Bu, permasalahan anak ibu seperti ini kita jelaskan mengganggu teman-temannya gitu. Kalau bisa dikonsultasikan Bu ke puskesmas terlebih dahulu ke dokter spesialis anak. Nanti mungkin ibu akan diarahkan seperti apa kemana kemana gitu. Tapi kadang orang tuanya yang kita arahkan seperti itu malah yang marah, ada juga yang seperti itu gitu, nggak terima gitu, mungkin dia bilang anak saya biasa nggak apa-apa Bu, anak saya nggak sakit jiwa. Saya bilang bukan karena sakit jiwa, ya, tapi kadang ya. Terima betul. kasih dok atas pencerahannya Bu Epa, terima kasih Ya. banyak atas waktunya. Bu Siti, mungkin saya perlu mengingatkan juga, betul tadi kata Bu Siti bahwa diagnosa diagnosa klinis itu tidak boleh diberikan oleh selain dokter ataupun psikolog ya, Bu ya. Jadi yang paling baik ya Ibu merekomendasikan anak ini ke mana? Tadi kalau dari saran Dokter James ke RSUD ya, Hmm. Dokter James ya. Betul, Mudah-mudahan. Kak Eva. Jadi Hmm. memang itu screening ya, Bu. Screening itu terindikasi belum tentu.
Jadi mungkin ibu lebih gampang ngomongnya kayak, Pak coba cek deh, takutnya. Belum tentu sih, gitu. Kalau enggak ya alhamdulillah, tapi kalau iya kan ketolong gitu. Baik dok, baik. Terima Nah, kasih banyak dok atas pencerahannya. ya. Betul, betul, betul. Nah, mudah-mudahan bisa membantu nih Bu Siti dijadikan alat. Sangat luar Terima biasa kasih membantu banyak Bu Bu Eva. Siti. Satu Ya, penanya sama-sama. lagi yang mau raise hand tadi yang saya lihat sudah duluan ada Ibu Helois Sadanara. Boleh silahkan. Selamat malam, dokter dan Ibu Eva. Saya mau bertanya, teman saya itu sudah dewasa dan dia didiagnosa dengan ADHD. Ketika di US, dia mendapatkan obat, treatment obat, tapi ketika dia pulang ke Indonesia, dia bilang obat itu ilegal di Indonesia dan dia nggak dapat obat itu. Jadi dia dapat obat yang menurut dia itu tidak terlalu begitu signifikan dengan obat yang dia dapat di US. Dan dia mengeluhkan itu gitu. Sebenarnya apa sih perbedaannya dengan obat yang di sana dengan yang di sini dan gimana sih itu bedanya gitu. Terus sama yang kedua, bagaimana efektivitasnya NFB terapi untuk anak ADHD gitu. Pandangannya dari dokter mungkin terima kasih. Kalau boleh. Gila, enak banget. Badan gua doan apis ini mah. Suara. Vitamin C ya. Ya berapa Bu anak ADHD-nya? Kalau yang tadi teman saya di US itu sekitar umurnya 25-an. Kalau yang tadi yang pakai NFB anaknya 10 tahun. 10. Wow. Gimana Dok? Emang ada perbedaan ya Dok ya? Jadi gini, emang ada perbedaan ya antara antara obat-obat ADHD di luar sama di Indonesia. Memang di Menurutku. Indonesia itu ada di luar tuh namanya dexamfetamin. Jadi turunan amfetamin. Sama-sama keluarganya metilfenidat. Cuma memang yang aku terangin tadi memang cuma metilfenidat. Sebenarnya untuk dexamfetamin ada juga di literatur gimana cara penggunaannya gitu loh. Dan memang dexamfetamin itu nggak legal di Indonesia. Em, Cuma gini sih, eh biasanya eh pengalaman nggak cuma pengalaman ini sih. Jadi Anak, tolong dong biasanya itu diangkutin anak. Yang udah kering. obat-obatan stimulan ini kalau ADHD dewasa, makanya tidak disarankan lini pertamanya itu stimulan karena satu eh, pasti naik dosisnya. Percaya pasti naik dosisnya kalau dewasa yang pakai. Selalu akan terasa kurang. Dikit-dikit nggak bisa konsen, dosis gua kurang. Dikit-dikit nggak bisa konsen, dosis gua kurang gitu loh. Padahal sebenarnya yang balik lagi saya bilang, selama belum bisa nyelesain masalah emosinya, selama belum bisa nyelesain masalah-masalah eh apa namanya pola pikirnya dia, eh selama belum bisa mungkin salah satu psikiater yang saya kenal yang ADHD juga kan Dokter Darmawan ya, yang ya kalau lihat dari mulutnya ya memang Dokter Darmawan ADHD banget gitu. eh kita sama-sama setuju sih. Selama Anda nggak mau latihan mindfulness, jangan harap obat-obatan bisa bantu seumur hidup. Nggak akan. Mau teriak-teriak kayak gimana, mau jerit-jerit kayak gimana, terutama ADHD dewasa, itu mesti ada effort dari diri sendiri. Nggak bisa ngarep obat. Olahraga mesti teratur, eh harus latihan mindfulness, terus kalau punya komorbidnya diselesain. Kalau emang harus ada terapi buat komorbidnya harus diterapinya harus selesain. Nggak ada yang dok dok bisa besok aja nggak? Saya mau minum obat dulu aja. Nanti tahun depan ngomongannya sama. Itu sering banget kejadian. Obatnya udah nggak ngaruh kan udah dibilangin nggak ngaruh banyak obatnya nanti lama-lama juga nggak ngaruh. Kita mau pakai obat di bom kayak gimana? Terutama hari-hari dengan komorbid ya obat tuh paling cuma ngaruh setahun kemudian udah udah nggak ngaruh. Saya mau obat banyak segini sekarang nggak kayak dulu ya nggak bakal kayak dulu lagi gitu. Kalau dewasa effort. Kalau nggak mau effort, nggak bisa gitu. eh yang kedua soal neurofeedback ya. Kalau neurofeedback itu memang eh penelitiannya belum banyak kayak obat ya. Karena neurofeedback itu
kan baru. Sementara metilfenidat itu sama amfetamin itu udah puluhan tahun. Jadi data penelitiannya tuh udah sampai, kalau kita lihat di jurnal-jurnal itu bisa sampai, bahkan kalau nggak salah sampai puluhan ribu data penelitian ya. Terutama negara-negara yang punya sistem rekam medis yang baik, mereka bisa follow up sampai sampai puluhan tahun kan. Itu dan kohortnya udah puluhan tahun, jadi jumlah datanya juga udah puluhan ribu. Jadi lebih lebih jelas daripada neurofeedback gitu. Neurofeedback membantu, banyak penelitian-penelitian yang bilang neurofeedback itu membantu, tapi jangka panjangnya kita belum ada datanya gitu loh. Jadi tetap yang efek jangka panjang yang tahunan memang udah jelas obat. Tapi kalau neurofeedback, efek jangka panjangnya belum bisa dilihat. Karena generasi yang cuma pakai neurofeedback itu belum kelihatan sekian puluh tahun kemudian gitu. Mhm. Nah, oke. Ya, berarti kalau untuk obat tadi, Dok, yang dikatakan akhirnya jadi ilegal di Indonesia, ketika dia di Indonesia, apakah perlu datang lagi ke psikiater untuk ada obat pengganti atau gimana, Dok? Kalau mau pakai obat pengganti bisa sih Kak Eva. Jadi memang kapal, tapi kita gantinya cuma metilfenidat. Dexamfetamin soalnya masih masuk narkotika kelas 1 di Indonesia, dan untuk menggeser itu harus ke BPOM dulu. Oh, oke. Jadi Jadi, memang harus pengajuannya tuh dari BPOM sama dari apa namanya, harus ada nanti harus ada apa, institusi-institusi yang harus maju untuk pengadaan itu di Indonesia. Jadi izinnya mungkin butuh waktu 2-3 tahun, kalaupun itu ada yang mau investasi untuk masukin ke Indonesia. oke. Perusahaannya ada di Indonesia sih, cuma kita nggak tahu mereka mau masukin atau enggak gitu. Ah, oh iya. Iya, oke. Ada tanggapan, Bu Helois, silahkan. Dia sudah lengkap sekali. Terima kasih dokter, terima kasih Ya, ibu. terima kasih pertanyaannya. Oh, iya. Dok, kita ke kolom chat ya, karena di Ya. kolom juga Hmm. sudah banyak sekali ini. Ada dari yang pertama dari Ibu Dinayati Rodlia. Beliau bertanya, anak Bu Dinayati ini minum Prohiper 10 miligram, usianya 9 tahun. Tapi anaknya mengeluh pusing dan mual. Akhirnya diturunkan dosisnya ke 5 miligram. Tapi katanya masih ngeluh pusing juga katanya. Gimana ini, Dok? Ya itu memang obatnya bikin pusing, mual Oh. sih. Memang obatnya efek sampingnya mual ya. Karena balik lagi, semua yang ada hubungannya sama dopamin itu pasti bikin mual. Udah pasti, kayak kita minum antidepresan juga pasti bikin mual. Nah itu udah pasti eh karena obat-obatan. Jadi kayak, karena kabel-kabel yang tadi saya bilang itu ada di usus juga, di saluran pencernaan. Jadi mau nggak mau kita minum itu pasti akan ke sana juga gitu. Ya gimana caranya, kalau menurut saya ya harus dibicarakan sama dokternya ya lagi. Nah, untuk pemecahannya gimana? Karena kan tuh masih ngeliat juga usianya berapa, berat badannya berapa. Biasanya kalau untuk mencegah mual tuh kita kasih vitamin B6. Kalau enggak eh, Anti mual mungkin ya, Dok. Enggak. anti mual nggak bisa sembarangan Kak Eva, karena ada beberapa anti mual yang ngaruhin ngaruhin perjalanan ke sana gitu. Jadi eh nah, kita biasanya pakainya kalau anti mual ya vitamin B6, kalau nggak jahe gitu. Kalau Hmm. nggak biasanya kita kasih setelah makan. Hmm. Oke. Mm, Ya, jadi tadi saran pagi. dokter sebenarnya kan lebih baik kembali dulu ke dokter yang Hmm, membuat. Jadi mungkin Bu Dinayati juga bingung kenapa anaknya mengeluh. Ternyata salah satu efek dari obat itu pun salah satunya memang pusing dan mual gitu ya, Dok ya. Jadi mm, mungkin orang tuanya takut juga kenapa jadi mm, mual. Pusing ya memang karena efeknya ya. seperti itu. Karena kan yang kita minum kan, saya tadi bilang ya dopamin ya, untuk meningkatkan dopamin. Sementara kabel dopamin itu nggak cuma di otak kan, di pencernaan juga ada. Betul betul. Oke, Nah, semoga terjawab ya, Bu. Siapa tadi Ibu Dinayati. Baik, Dok. Ini sepertinya dari Ibu guru lagi nih, Ibu Nur Hasanah. hmm. Apa bedanya anak ADHD dengan anak autism? Wah, ini bisa jadi seminar lain Itu lagi nih, Bu. baru lagi. Oke, nanti kita ini ya Bu ya, karena sekarang temanya lagi ADHD, nanti mungkin bisa saya cari lagi narasumber untuk membahas tentang autism. Jadi Ibu nanti bisa membedakan. Oke, ini kalau dari Ibu Nur Hasanah,
Oh, bukan, bukan. Dari Ibu Nancy. Katanya anaknya usia 11 tahun, Hmm. sudah farmakoterapi selama 1 tahun. Perubahan secara akademis sangat baik. Apakah ketika remaja kemungkinan komorbid atau anxiety atau tinggi akan tetap muncul? Oh, ini agak khawatir ibunya. Sudah farmakoterapi 1 tahun, masih bisa muncul nggak Dok, nih komorbidnya? Katanya sih enggak pasti. Ya, kan kalau kayak gini nggak ada yang bisa itu ya, nggak akan ada yang bisa apa namanya memperkirakan ya. Cuma memang penelitiannya sih bilang kemungkinan itu munculnya akan lebih kecil kemungkinan. Jadi kalaupun ada pun pasti itu udah berkurang dari seharusnya sebelum dia nggak minum obat gitu sih. Peluangnya tetap ada, tapi Doang tetap ada, tapi memperkecil. Oke, terima kasih banyak. Sudah terjawab. Ada lagi dari QCOM BTD apa nih ya? Katanya kalau komorbidnya gangguan yang lain seperti disleksia, gangguan fungsi eksekutif, gangguan bahasa ekspresif, apa cukup kontrol ke psikiater aja atau perlu kontrol juga ke dokter tumbuh kembang? Nah, jadi ada udah muncul nih dok komorbidnya dok, disleksianya, juga gangguan fungsi eksekutif, juga gangguan bahasa ekspresif. Artinya ini perlu perlu cukup ke psikiater saja atau perlu direkomend juga untuk ke dokter tumbuh kembang. Dokter tumbuh kembang itu maksudnya ke dokter anak mungkin ya. Hmm. Tergantung ya Bu, maksudnya kita masih lihat dulu eh kalau itu kita masih lihat dulu sih kenapa bisa gangguan bahasa ekspresifnya kayak gimana, Hmm. gangguan fungsi eksekutifnya kayak gimana dulu gitu. Baru kita lihat apakah komorbidnya cuma ADHD gitu misalnya. Ya, ya ini harus dilihat ya Bu, Hmm. Ibu atau Bapak nih Qcom BTD nih. Kemudian ada dari Ibu atau Bapak D. Katanya mau menanyakan apakah ADHD ada faktor genetik, Dok? Ya ada, Nah, langsung terjawab. Ada ya, ada. dan Bapak ya. Sudah pasti ada. Baik, lanjut dok. Dari Bapak atau Ibu nih, Kukuh Puji. Anaknya perempuan, usia 4 tahun, didiagnosa ADHD tanggal 7 Maret kemarin, baru banget nih didiagnosa. Diberikan obat Prohiper 2 kali 1/4 tablet di jam 7 dan 16. Pertanyaannya, obatnya aman nggak dok katanya? Kemudian efek sampingnya ada nggak? Kemudian jika pemberiannya tidak sesuai jam yang ditentukan, ada efeknya nggak? Aduh, ini pertanyaannya mewakili pertanyaan para orang tua nih kayaknya nih. Obatnya aman atau tidak? Ada efek sampingnya atau tidak? Kalau diminumnya meleset di jam yang sudah ditentukan, gimana nih katanya? Ini memang ibunya juga mengatakan saya masih di fase denial. Sebelumnya konsul ke psikolog anak dan didiagnosa oleh dokter spesialis tumbuh kembang. Apakah saya perlu second opinion ke dokter lain? Mohon sarannya. Oke. Dokter spesialis atau di mana? Oke. Jadi mungkin saya terangin dulu ya, Bu. Jadi Kak, ini kalau dilihat ini tuh kayak eh, nomor satu, kita ngasih obat ADHD itu nggak boleh ngelewatin, jangan sampai efeknya ganggu tidur. Konsentrasi obatnya harus kosong ketika dia udah yang offset in time for sleep, waktunya dia tidur. Lihat di sini, ya. Ini kalau enggak, yang terjadi kayak di bawah, dia late onset, late apa, to offset late insomnia. Makanya anaknya jadi susah tidur. Makanya kita harus kasih itu pagi, terus habis itu udah jangan sampai siang itu masih kita kasih. Paling telat tuh siang, sore tuh harusnya nggak boleh dikasih. Kalau nggak dia akan ganggu tidurnya. Itu Siang tuh sampai jam berapa, Dok? tergantung ya, eh Kak Eva. Tapi usahain obat ADHD sebaiknya jangan diminum sore hari karena nanti tidurnya susah. Makanya memang harus dikasihnya pagi sampai siang gitu. Jarang sih kita kasih di atas jam 12. Setelah makan siang tuh biasanya udah nggak dikasih lagi. Kalau misalnya udah kelewat siang nggak makan, jangan pernah dikasih sore. Karena pasti nggak bisa tidur. Itu dopamin agonis. Pasti bikin melek. Jadi lebih baik terlewat saja berarti ya, Dok Ya, ya. kalau udah kelewat, kelewat gitu. Terus yang saya tahu sih,
Saya nggak tahu dokternya punya apa punya pertimbangan apa untuk ngasih di usia 4 tahun, tapi pasti ada pertimbangan khusus. Karena kalau 4 tahun artinya dia ngasih itu off label. Harusnya minimum yang di approve FDA itu 6 tahun ke atas baru dapat obat itu. Itu sih. Biasanya untuk kasus apa, Dok, kalau sudah diberikan di usia 4 tahun? Nggak tahu ya masalahnya. Saya belum tahu juga nih apa yang bikin dokter ini ngasih obat off label. Off label tuh pasti ada pertimbangan khusus kenapa dokter ini ngasih obat di usia 4 tahun dan pagi hari serta sore hari gitu. Hmm. Jadi pertanyaannya gimana nih? Perlu second opinion kah atau Hmm. bagaimana? Kalau mau second opinion boleh, kalau mau langsung nanya ke dokternya juga boleh, kalau menurut saya sih. Ya, jadi pilihannya seperti itu ya, Bu Kuku Puji. Mau kembali lagi ke dokter yang memberikan obat dan tanyakan, itu boleh. Mau cari second opinion juga, monggo dikembalikan ke orang tua berarti. Hmm. Baik, terima kasih Dokter James. Kemudian dari Ibu atau Bapak Rifado. Karena anaknya sudah berasa kalau habis minum obat menjadi lemes dan takut dikatain bipolar oleh temannya. Jadinya kami tidak minumkan obat, tetapi terapi mindfulness tetap jalan Hmm. sekali. Apakah cukup? Usia berapa ya? Hmm. Saya kenal nih. Usia berapa nih, Ibu? Mana nih ya? Kayaknya ini saya kenal nih. Usia berapa untuk Rifado sekarang? Rasanya SMA ya? Usia 14 tahun, Iya, Ibu iya. Eva, ya betul Hmm. SMP. SMP kelas berapa, Bu? 9 ya? Sekarang udah kelas 3. Iya, betul, udah kelas 9. Jadi gimana nih, Dok? Hmm. Katanya karena takut dikatain bipolar sama temen-temennya, karena minum obat, mungkin ada jam-jam dia harus minum obat di sekolah atau gimana. Mungkin ya, Bu ya. Boleh Ibu sampaikan, Bu, kenapa obatnya dihentikan dan akhirnya mau ngambil terapi mindfulness aja? Obatnya Iya, kalau boleh jadi tahu uh, diagnosisnya apa ya, Bu? Hmm. diagnosisnya sih ADHD ya. Apa ya? Hmm. ADHD. Jadi harus udah karena usianya sudah mulai beranjak SMP. Nah, karena udah mulai bullying dari sekolah juga, jadi kita itu udah kemarin sempat neurofeedback, terus mindfulness juga. Nah, sempat dikonsul ke dokter kejiwaan untuk dapatkan obat dari dalam untuk mengatur emosinya. Tapi dikarenakan dia sudah mulai berpikir kalau saya minum obat, berarti saya yang nggak dibilang gila sih dok, tapi kayak saya berarti punya dua kepribadian nih bipolar. Jadi saya nggak mau minum obat, saya sehat kok. Jadi respect ke anaknya seperti itu. Jadi kalau dikasih obatnya pun dia suka malah jadi ngamuk. Nah, tapi kami komitmen kalau misalnya nggak minum obat, oke. Tapi bisa ngatur emosi, tidak buat masalah di sekolah, belajar jalan. Nah, alhamdulillah sih sudah 3 bulan berlangsung, mindfulness tetap jalan di sekolah sudah tidak ada masalah lagi seperti itu. Obatnya kalau boleh tahu apa, Bu? Bentar obatnya ya, saya cari sebentar ya Pak. Oh, nggak usah, Bu. Bu. Tapi Kalau maksudnya gini, obatnya eh, sih yang kecil pipih tuh ya, apa ya namanya, sama yang warna pink oh ya dari gini, Bu. dokter. Hah? Kalau memang memang bisa tertangani tanpa obat, saya nggak tahu diagnosisnya apa ya, Bu. Cuma em, Dokter kalau Bu Eva sih lebih paham karena pernah konsul ke Bu oh, Eva juga. jadi Iya. kalau memang mindfulness, Bu, mindfulness saya sih sarannya setiap hari ya, Bu, jangan seminggu sekali. Mindfulness dilatih tiap hari. Di rumah juga harus, nggak cuma di tempat terapi. Nah, oke. Eh, Jadi harus tiap hari nih dijalankan untuk mindfulness. Kalau Tapi mindfulness untuk setiap hari. tapi kalau untuk obatnya berarti nggak apa-apa ya, Dok? Kalau misalnya Tergantung, Bu. Saya nggak tahu kan diagnosisnya apa. Iya. Kalau misalnya dia ada karena beberapa gangguan yang harus minum tiap hari, ada beberapa gangguan yang kalau udah mulai obat nggak boleh di stop sembarangan, ada beberapa yang obatnya, ya kalau ada beberapa yang main stop aja nggak apa-apa. Oke, oh tergantung juga ya. Saya ingat kok. Ya, Jadi Rifado ini memang hmm, ADHD kan Bu, gitu ya. Cuman memang bertambah usia gitu ya hmm, Bu. Sekarang sudah kelas 9 ya Bu ya. hmm. Sudah kelas Iya 9. betul. Jadi mungkin secara maturity juga bertambahnya usia juga kan impulsivitasnya juga berkurang gitu ya Dok ya. Nah cuman
Saya, eh, nah ini saya baru tahu juga Bu, ternyata obat dihentikan juga gitu sekarang ya. Tapi tadi kata Dokter James, ya it's okay kalau misalnya ternyata dari gejala-gejalanya malah lebih baik dan itu nggak apa-apa juga gitu ya Dok ya. Mungkin gini sih, Kak Eva, itu masih balik lagi ke dokternya, tanya boleh di stop enggak. Iya benar Nah, benar. eh, karena saya Iya, nggak iya. tahu ya yang dikasih apa, udah dikasih berapa lama obatnya. Kadang ada beberapa gangguan yang memang harus minum, ada yang nggak harus minum, ada yang udah minum nggak boleh di stop gitu. Terus saya Hmm. tahu nih dok, kalau misalnya sudah di stop sekian lama gitu, ternyata memang harus minum lagi itu nggak apa-apa ya, atau kembali lagi dari dosis awal, gimana tuh dok? Kalau untuk ADHD, Hmm. obat ADHD, kalau kita ngomongin prohiper aja ya Kak Eva, Hmm. kalau prohiper mau di stop mah di stop aja nggak pusing. Tapi kayak antidepresan itu nggak boleh di stop mendadak. Betul. Antipsikotik sama antidepresan atau mood stabilizer kalau untuk kasus-kasus diagnosis tertentu itu nggak boleh di stop Oke, ya gitu. Bu, jelas tuh Bu. Jadi tes Hmm. dok. Jadi kembali dulu ke Hmm. psikiaternya yang kemarin ya Bu ya. Kembalikan dulu Bu supaya jelas. Baik Bu, eh sudah jelaskah? Ya, sudah. Terima kasih. Saya coba konsultasikan kembali. Terima kasih. Dokter, oke. Kita lihat lagi mungkin dari sebentar. Ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Windy. Anaknya usia 11 tahun, suspek kok, baru suspek ADHD. Kemampuan akademik dan fokus menurun, kadang masih sering tantrum dan cemas untuk kondisi tertentu. Apakah perlu diberi obat atau terapi perilaku atau kombinasi? Kalau diberi obat misalnya apa dan efeknya? Apakah oh, ini kalian ini sudah ya Bu ya? Apakah pengobatan nanti jangka panjang sampai usia berapa? Usianya 11 tahun, Dok. Ini pertanyaan awam sekali ini. Mungkin nomor satu menurut saya Bu Windy, suspek ADHD dipastiin dulu. Jadi nggak overthinking dulu kayak yang lain-lain. Ya, karena di sini tulisnya suspek ya, Dok. Iya, kan masalah yang namanya gangguan obat itu kan spesifik ya ke masalah tiap pasiennya. Jadi menurut saya jangan overthinking dulu, pastiin dulu aja. Kalau udah pasti, baru kita bisa tahu mau ngapain. Tuh. Oke. Bu ini mudah-mudahan sudah jelas ya. Coba dipastikan dulu untuk diagnosanya karena ini baru suspek, Hmm. baru terduga. Nah, sementara ini udah 11 tahun, artinya sudah bisa ditegakkan ya Iya. diagnosa Heeh. tidaknya ya Bu Windy ya. Jadi belum bisa terjawab pertanyaan di bawahnya nih Bu Windy. Baik, kita lanjut lagi ke ini sama dari Ibu Elsie. Kalau Hmm. mual gitu apa nggak apa-apa? Tadi sudah terjawab sepertinya ya, karena memang salah satu efeknya ada mual. Dari Ibu atau Bapak Awi, sekolah seperti apa yang cocok untuk anak ADHD? Apakah sekolah online? Usia berapa Ibu Awi ini anaknya? Masih ada Ibu Awi? Nah, Bu Awi, ini anaknya usia berapa? Menanyakan sekolahnya cocoknya sekolah online atau gimana? Kelas berapa? Iya, Hmm, terima kasih sebelumnya. Maaf saya nggak bisa on cam. nggak apa-apa. Eh, Usia anak saya itu 15 tahun, kelas 9 ya. Jadi sekarang sedang mencari sekolah untuk SMA. Hmm. Eh, Dia didiagnosis ADHD itu ketika kelas 2 SMP. Mhm, mhm. Berarti baru Nah, 1 tahun lalu ya? ya sudah 2 tahun lah, sudah 2 tahun ya. Kelas 2 SMP kan sekarang udah kelas 3 sudah hampir akhir juga. Mhm, mhm. Jadi baru Nah, jadi Hmm. saya eh, sekarang sedang mencari sekolah untuk SMA. tadi Eh, sekolah online, maksudnya sekolah oh, online ya Bu? Misalnya kan sekarang ada tuh sekolah yang tidak offline yang eh, yang bisa dengan online saja kita eh, sekolahnya seperti Mhm. itu. Oh, oke. Jadi nggak harus datang ke sekolah gitu Bu? Ya, soalnya anak saya agak ini ya bisa dibilang edik dengan gadget. Saya takut kalau dia justru sekolah online akan memicu gadgetnya itu pemakaian gadget Hmm. seperti itu. Karena sampai saat ini sebenarnya ada satu sekolah yang kita kita mau dan Hmm. mereka menerima punya program inklusi
Cuman anak saya itu masih waiting list gitu. Karena mereka cuma menerima 5 anak berkebutuhan khusus dan anak saya waiting list ketiga gitu. Cuma jadi ada pemikiran sekarang kalaulah dia tidak masuk ke sekolah tersebut tahun ini, kita nggak apa-apa kita postpone setahun. Tahun depan kita coba lagi dengan apa masuk daftar lebih cepat, jadi dia bisa masuk ke dalam kuota sekolah tersebut untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Dan untuk mengisi kekosongan setahun ini, apa kita homeschooling atau sekolah cari sekolah yang daring seperti itu begitu. Pertanyaan intinya sebetulnya nih kalau ke sekolah yang online, which is sekolah online itu dia akan terpapar layar setiap saya ya, kebayang saya. Gimana Iya itu kalau dia. anak adik ngambil sekolah online, which is kebayangnya kalau online kan udah pasti pakai gadget gitu dok. Sementara anaknya ada edik ke game. Gimana? Iya. Hmm. Kalau saya Bu ya, nih saya sih satu pendapat sama dokter yang dulu ngerawat saya, jadi guru saya juga. Saya punya, eh kita sama-sama benci sekolah khusus buat ADHD. Kita sama-sama nggak suka ada sekolah khusus buat ADHD. Jadi kalau ibu tanya saya, masukin sekolah biasa Bu. Kalau perlu jangan yang inklusi. Sekolah umum ya. Ya, kalau ada masalah diselesain, bukan dipindahin gitu. Itu kalau saya sih Bu. eh Ya, kalau ada masalah selesain Bu, jangan dipindahin. Ya, Hmm. setuju, exactly setuju. Seperti itu ya, Bu Awi ya. Hmm. Jawab sekali pertanyaan Bu Awi. Mudah-mudahan membantu nih. Oh, oke. Terima kasih, Dok. Baik, baik. Sama-sama Bu. Dok, ini sebetulnya sudah 8:30. Apakah mau Lanjut kita? nggak apa-apa? Oke ya, masih ada beberapa pertanyaan soalnya. Ada dari Ibu Ai, terima kasih dok. Ada dari Ibu Ai Solihat. Kalau ADHD itu bisa terbawa sampai dewasa nggak? Dan untuk dewasa itu gejalanya seperti apa? Nah, dari kecil mungkin kelihatan kalau dari kecil ya pecicilan apa segala macam. Ini kalau udah gede ini gimana katanya dok? Kalau sudah dewasa dari Ibu Ai Solihat. Kalau kita lihat tadi, kan tadi saya udah ngomong yang ini ya, bentar. Salah. Bentar. Jadi, sebentar. Kalau anak pecicilan, anak 9, berapa tahun tadi? 9 tahun ya Bu? Enggak, beliau bertanya kalau anak ADHD ya kalau gejala ADHD itu terbawa sampai dewasa enggak? Terus kalau udah dewasa gejalanya kayak apa katanya dok? Jadi belum kebayang nih kalau lagi kecil kan kebayang kan dok jalan-jalan di kelas, tangan pecicilan, perhatian nggak ke guru yang lagi di depan, tengok kiri, tengok kanan, ngobrol sama teman. Nah kalau sudah gede apakah masih seperti itu atau gimana nih gejalanya? Nah, ya ini ya kalau udah gede kelihatan. Kan impulsnya akan turun, hiperaktivitasnya bakal turun, inatensinya bakal naik, komorbiditasnya yang bakal naik. Itu yang kalau udah gede kelihatannya. Nanti Impulsif. nanti saya cuma tinggal inatensi doang. Oke. Mungkin spesifiknya gejalanya kayak apa kalau udah dewasa, Dok? Jadi gini sih Kak, penegakan diagnosis ADHD itu kan dari kecil ya. Jadi kita tetap tetap berpegang teguh pada masa kecil si orang itu meskipun dia udah dewasa. Jadi kita akan nanyanya balik lagi backwards. Ada hiperaktivitasnya nggak? Ada impulsivitasnya nggak waktu kecil? Terus karena yang kita lihat pada saat dewasa cuma inatensinya sama komorbidnya doang gitu. Jadi selalu kita trace back ke dia masa kecilnya. Karena dia ADHD itu masuknya bukan gangguan kayak yang lain kayak depresi, cemas yang
di sepanjang hidup kita terus tiba-tiba kita kena enggak, tapi karena itu bawaan dari kecil gitu. Oke. Jadi kalau impulsifnya memang turun gitu ya dok ya, bukan hilang tapi dia berkurang gitu ya dok. Berkurang jauh, Hmm. pasti berkurang. Apa namanya, hiperaktivitasnya akan berkurang. Cuma itu inatensinya akan naik, akan tetap ada, dan impulsivitasnya, komorbidnya itu bakal naik terus. Oke, ya. Jadi jelas. Kalau untuk hyperactivity-nya gimana dok? Pasti akan turun, Nah, pasti akan hilang. Hiperaktivitas anak ADHD itu pasti hilang. jadi dengan impulsivity-nya ya dok ya. Kan kalau kita lihat sub threshold tuh, lihat ya di bawah apa? Di bawah kelihatan gejalanya gitu. Hmm. Ketika usia sekolah dia pasti akan turun hiperaktivitasnya, dan remaja dia pasti akan turun. Oke. Dok, kalau yang dokter rasakan untuk inatensi nih, karena dokter dari kecil sudah didiagnosa ADHD, gejala apa yang masih dokter rasakan untuk inatensinya? Ada nggak? Mencoba ini ya, merecall. eh Ada nggak dok sering ketinggalan inilah, lupa itulah, masih masih ada juga gitu. Seringnya gini sih, inatensi itu bikin sering lupa ini sering lupa itu benar. Tapi yang paling susah itu berhenti ngejudge ya, Hmm. berhenti menghakimi kalau, aduh gue lupa gitu. Ya udah, kalau lupa nggak apa-apa, nggak usah disesali, panggal ambil lagi terus jalan. Seringkali itu yang jadi masalah ya. Nah, aduh, gara-gara ADHD makanya jadi lupaan, terus marah-marah. Nah, kan itu Ya. sering kejadian ya, pasien-pasien ya. Hmm. Terus saya bilang, udah, terus marah-marah fungsinya buat apa? Nggak ada gunanya kan. Gitu. Balik lagi sih Kak Eva, Hmm. mindfulness. Ya, betul. Heeh. Nggak ada cara lain, mindfulness. Hmm. Oke, baik Bu siapa tadi ya? Bu Aisyah. Makasih banyak dok. Ini langsung menjawab sesuai dengan pengalaman dari dokter juga ya. Jadi sampai dewasa gejalanya tetap ada, terutama untuk inatensinya, tapi untuk impulsivity dan hyperactivity-nya memang menurun. Sekarang dari Ibu Umanebia dok, anaknya usia 9 tahun sudah terapi obat MFD. Dulu awalnya di sekolah sering tantrum sebelum minum obat. Sekarang hanya emosian pas di rumah karena mungkin efek obat habis. Usilnya kadang bikin ayahnya emosi. Saya khawatir dengan self esteemnya jika ayahnya emosi karena dia jawab terus jika dinasehati. Khawatirnya dia apa nih? Dia masking di sekolah karena takut ditinggalkan temannya. Apa tuh masking? Hmm. Khawatirnya, intinya sih khawatir dengan self esteemnya mungkin ya, dok ya. Cuman kalau tantrumnya betul sudah jauh berkurang. Kalau di sekolah mungkin nggak tantrum lagi nih. Cuman di rumah masih ada nih meletup-letup emosinya dok. Usianya 9 tahun. Biasanya kalau, biasa balik lagi sih kita, kalau anak di bawah 12 tahun yang banyak kita atur biasanya orang tuanya ya, Kak Eva. Kalau anak di bawah 12 tahun biasanya orang tuanya yang banyak kita minta untuk banyak belajar, banyak berubah. Kalau perlu terapi-terapi gitu kan. Betul. Itu sih. Heeh. Akhirnya jadi family therapy ya dok ya. Iya, biasanya. Nah, kalau family therapy biasanya kalau kalau remaja sih Kak Eva, kalau aku perhatiin. Ya, ya saya Heeh. akhirnya pakai family therapy. Iya, kalau udah remaja family therapy. Kalau anak masih kecil, orang tuanya. Orang tuanya ya. Hmm. Orang tua juga mungkin saya suka kasih juga ke gurunya karena how to treat mereka ketika di sekolah gitu. Hmm. Mood di sekolah akan pengaruh ke mood di rumah, mood di Mood di rumah rumah ngaruh ke sekolah. gitu ya, Bu. Ini betul. Jadi terkait dengan emosi anak di usia 9 tahun dengan ADHD ini memang peran orang tua dan guru sebagai supporting terbesar putra-putri dengan ADHD-nya.
Oke, kemudian dari Ibu atau Bapak Eri, usia anaknya 9 tahun sudah minum obat sekitar 6 bulan. Obatnya valproic acid dan ada racikan untuk stabil moodnya. Obatnya 2 minggu ini stop karena anaknya dirawat di rumah sakit karena infeksi pernapasan. Apakah harus dikasih obat, dok, beriringan dengan antibiotik dan obat dari dokter? Apakah bahaya kalau di stop dulu obat psikiaternya? Oh. Kalau rawat inap ya Bu, gini, semua obat-obatan, konsep rawat inap gini, kalau misalnya kita yang biasa punya obat minum rutin, kita bawa obat kita semua yang biasa kita minum rutin, kalau kita harus dirawat inap, kita tunjukin ke dokter yang penanggung jawab kita. Nanti dokter DPJP penanggung jawab itu akan terima obat nyari kita yang biasa kita minum rutin di rumah. Nanti dia akan mempertimbangkan obat ini perlu dilanjutkan atau tidak. Kalau dia perlu merasa ini obat perlu dilanjutkan, biasanya dia akan dia akan konsultasi ke dokter teman sejawat di rumah sakit itu juga. Dia konsultasikan ke dokter, misalnya ini obat jiwa, dia akan nanti akan eh, mungkin ibu biasa berobatnya nggak di dokter di rumah sakit itu, tapi dokter yang bertanggung jawab atas anak ibu nanti akan hubungin dokter jiwa misalnya, atau mungkin dokter spesialis anak yang tumbuh kembang di situ untuk mengkonsultasikan soal obat yang diminum ini perlu dilanjutkan apa tidak gitu. Nanti nanti eh, dokter yang dikonsulkan itu nanti akan kasih jawaban. Nah, nanti akan dikasih tahu ke dokter DPJP-nya. Dan dokter DPJP-nya akan nanti akan eh, jelasin ke ibu tentang obatnya gimana gitu. Itu biasanya udah ada kerjasamanya. Makanya itu pentingnya kalau misalnya kita dirawat inap, eh, kita nanya ke dokter yang ngerawat kita sepenuhnya karena seluruh obat kan diawasin sama dia. Itu berarti. Itu biasanya udah jadi sistem di rumah sakit sih, Bu. Jadi nanti nggak cuma nanti buat anak ya, ini mungkin edukasi juga buat semuanya, buat eh, obat apapun yang kita minum, meskipun kita nggak dapat dari rumah sakit itu, kita tunjukin ke dokter ini kita rutin minum, gitu. Eh, harus lanjutkan kah atau enggak kah, gitu. Nanti biar dokternya yang ngatur. Kalaupun dokter umum yang nerima, nanti dia bisa bikin konsulan tuh ke dokter terkait, walaupun dokternya bukan di situ, tapi dia akan cari dokter spesialis yang sama atau yang setara untuk dikonsulin tentang penggunaan obat ini sebaiknya gimana gitu selama dirawat gitu. Oke. Jadi artinya jangan memutuskan sendiri ya, dok ya. Hmm. Mm-mm. Stop obat ini dulu karena dirawat. Itu nggak disarankan, Bu. Siapa tadi, Bu Eri. Jadi lebih baik tunjukkan obat yang sedang dikonsumsi ke dokter atau perawat sedang menangani. Baik, terima kasih, dok. Dokter James, ini ada satu lagi dari Ibu Tri. Ini nanya ini dok, katanya sudah praktek di klinik sendiri. Tadi nama kliniknya apa dok? Nih, jadi dokter James ini sekarang sudah berdiri ya dok ya? Sudah dibuka ya klinik baru Sudah, punya sudah. Heeh. dok. Bentar ya, aku lupa IG-nya. Lah kok lupa? Iya, soalnya Banget berarti ya? hmm, Baru banget. baru 2 minggu. Oh bener deh, baru banget. Tulis ya dok di kolom chat ya. Hmm. Jadi Dokter James ini sudah mendirikan klinik baru 2 minggu tuh. Jadi congratulations, selamat dok. Nama kliniknya di BSD ya dok? Kliniknya di BSD, Di bukan? BSD. Nah, Mm-mm. silakan. Nggak cuma untuk pasien-pasien. Kalau psikolog ada yang mau naruh STR dengan senang hati, silahkan. Nah, ada kalau dekat dengan bubur sih dok, si bubur. Jauh sekali. Boleh ditulis di kolom chat ya dok, nama Hmm. kliniknya, IG-nya, kalau ada nomor Salah. kontaknya Nggak ada. silakan. Ada apa aja dok pelayanan di klinik dokter? eh kita usahain semuanya ya. Obat iya, psikoterapi iya. Lagi mau melengkapi yang ada gitu sih. Aku lebih ke itunya, lebih ke pelayanannya sih. Aku lebih ke manajemennya ya, Oh, Kak Eva. oke, oke. Tapi ini keren banget Eh, jadi terapi memenuhi lengkap ya. memenuhi ADHD anakku yang gitu deh. Artinya spesifik terapi juga lengkap ada di sana ya dok? Lagi dilengkapin sih Kak Eva, tapi kan yang bujuk-bujuk orang untuk ayo gitu. Oke, selamat selamat dok. Boleh Terima kasih Kak Eva. kolom chatnya.
Udah belum sih? Udah ya? Atau Oh, belum? bentar. Ada. Ini Instagramnya, nama nama kliniknya dok, maaf. Iya, nama kliniknya JVMS. Oh, Udah JV, belum? nama klinik dok. Ngeceng-ngeceng. Saya mute. Nama kliniknya Klinik JVMS di BSD. Yang Di- atas ini websitenya atau IG-nya dok? Itu IG-nya. Instagramnya monggo silahkan di jvms.mentalhealth. Sekali lagi Instagramnya di JV, JVMS. Nah, mental health. Saya aja mungkin ya JEVIEMES mental health. Jadi monggo lengkap pelayanannya di sana. Mungkin dokter juga sering di sana kah? Ya, namanya baru buka 2 minggu Kak Eva ya, jaga jaga Ya, gawang itulah, ya. jaga kandang. Jaga gawang Nah, tapi pasti. lagi banyak sebenarnya kita lagi ngurusin banyak STRC, SIP, SIP. Cuma kan memang izin pertama baru pakai SIP aku ya. Tapi Oh, sebenarnya dokter-dokter lain sama psikolog lagi pada ngurus, lagi dalam proses di dinas sih. hmm. Nah, boleh monggo. Hanya melayani yang onsite harus datang ke sana atau konsul online melayani juga nggak, Dok? Aduh, masih offline dulu Kak Eva, masih masih ribet biasa. Langsung ya kalau Heeh. memerlukan Dr. James. Baik, nih katanya mau reunian apa? Biar kita yang di Bandung bisa silaturahim. Ayo, monggo silahkan Ibu dan Bapak. Nama kliniknya JVMS. Sepertinya pertanyaannya juga Udah eh, habis. sudah habis. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak peserta seminar atensi yang sudah setia sampai malam. Dok, saya sedikit aja mungkin closing statement dari Dr. James terkait dengan penanganan obat farmakoterapi untuk anak ADHD ini, pesan apa yang mau dokter sampaikan nih terkait dengan farmakoterapi untuk anak ADHD? Singkat aja mungkin dok. Kalau kita biasanya pakai lebih awal ya memang penanganan ADHD memang lini pertamanya menurut Permenkes 330 juga penggunaan stimulan ya. Eh, tapi ketika udah ada komorbid, stimulan nggak cukup. Jadi terutama buat yang dewasa, saya selalu bilang gini ke pasien, tapi banyak pasien yang masih belum terima ya. Nggak ada obat ajaib yang bisa nyelesain masalahmu. Mesti effort. Yuk, gitu. Itu Hmm. sih. Oke, luar biasa betul. Jadi obat itu hanya tools gitu ya, tapi effort itu yang harus kuat dimiliki. Ini mungkin kalau untuk anak, effort tuh nggak hanya dari anak ya dok, tapi dari semua lingkungan terdekatnya, terutama lingkungan orang dewasa, orang tua, dan guru. Baik, terima kasih banyak Dr. James. Semoga sukses dengan klinik barunya. Mudah-mudahan pastinya banyak masyarakat yang bisa terbantu juga. Itu di BSD berarti ya dok ya? Mm-mm. Nah, monggo Ya. sih dicari. Terima kasih banyak Dokter James, terima kasih banyak juga Ibu dan Bapak peserta yang sudah mengikuti seminar atensi hingga selesai. Jangan khawatir bagi yang terlambat hadir, tadi saya lihat banyak yang terlambat hadir atau mungkin yang rekan-rekannya ingin hadir nggak bisa. Semua rekaman atensi bisa diakses nanti di YouTube Atensi Anak Remaja. Sekali lagi di YouTube Atensi Anak Remaja. Monggo saya ajak sekali lagi follow Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, Dokter James, narasumber kita malam ini terima kasih banyak, luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat tercerahkan. Jangan takut lagi untuk menggunakan obat sesuai dengan yang diberikan oleh psikiater dan jangan takut untuk datang ke psikiater karena memang ADHD bisa diselesaikan dengan multimodal ya dok ya, oleh psikolog, oleh psikiater, biasanya juga ada dokter anak. Jadi memang kami multimodal untuk penanganan ADHD ini. Baik, terima kasih banyak Dokter James, sukses dengan klinik barunya. Ibu dan Makasih Kak Bapak Eva. kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di minggu depan seminar atensi dengan tema yang lainnya. Baik, selamat malam semuanya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang Senin, ada yang Selasa puasanya.
Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan hingga bisa menyelesaikan puasa dengan khusyuk di bulan suci Ramadan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter James, terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, cepat sembuh juga nih Dokter James. Baik, Ibu dan Siap, Bapak. Kak Jazem, Bu Eva. Oh, iya, Makasih Kak Eva, Bu makasih Eva semuanya. dan dokter. Izin, Lev. ya, baik, Mahfud. Ya, barokallah, Bu Eva, Dokter James. Baik, izin saya tutup ya Zoom-nya. Selamat malam.